Ya. Kita sudah terhubung nih dengan Mbak Dina Ike ya. Mbak Dina, Selamat sore, Mas. selamat sore Mbak Dina. Terima kasih sudah bergabung di The Comment Sindo News. Kita akan nanya dulu nih Mbak, update terkini dari pantauan BMKG, berapa sih jumlah hotspot dan berapa kasus yang terpantau BMKG ini, kasus karhutlanya? Baik, untuk wilayah Kalimantan sendiri, update hingga pukul 3 sore ini, eh, untuk titik panasnya itu terpantau 60 titik panas. Ini terbilang cukup menurun dibandingkan hari kemarin yang selama 24 jam itu untuk wilayah Kalimantan saja hampir berjumlah sekitar 400 lebih titik panas. 400 ya. Nah, ini kalau kita lihat dari posisi provinsinya, provinsi mana yang paling banyak terdampak nih Mbak? Untuk provinsi terbanyak ya Mas ya, untuk Hotspot? hingga jam 3 sore ini ya. Ya. Untuk hingga jam 3 sore ini masih terbilang cukup merata baik di Kalimantan Barat, Selatan, Tengah hingga Timur. Artinya perbedaannya tidak terlalu jauh gitu Mas. Nah, yang banyak ditanyakan tuh Mbak, di Kalimantan yang masuk wilayah Malaysia memang nggak terlihat hotspot ya di sana ya, atau seperti apa? Untuk Kalimantan sendiri memang karena bukan daerah pantauan kita Mas ya, jadi kita tidak mendeteksi sampai ke wilayah Malaysia. Oh gitu. Tapi nggak tahu ya ada nggaknya ya di sana ya. Iya. Nah, kalau dari kemarin infonya kan sudah ada apa namanya, modifikasi cuaca ya yang dilakukan. Betul, Nah, betul. sudah sejauh mana Mbak yang dilakukan dan sudah seefektif apa, mengurangi berapa ribu titik gitu misalnya? Baik, untuk kegiatan OMC sendiri untuk wilayah Kalimantan memang setelah berakhir di tanggal 17 Agustus kemarin, baik di Kalimantan Tengah, kemudian juga ada di Kalimantan Barat juga ada. Untuk persentase keberhasilannya memang tidak mengurangi secara signifikan dari jumlah titik panas, namun dari pantauan dari BMKG memang beberapa hari pada satu OMC tersebut terjadi hujan, namun intensitasnya masih terbilang ringan dan itu pun juga tidak merata di wilayah Kalimantan. Mbak Dina, kalau kita lihat daerah-daerah atau wilayah yang perlu diantisipasi atau diwaspadai terhadap dampak dari karhutla ini, ya ini asap yang dibawa oleh angin. Kalau tadi kami selorohnya bercandanya angin itu tidak memiliki identitas, tidak memiliki KTP, jadi dia bisa menyebar kemana-mana. Daerah wilayah mana saja yang perlu diantisipasi, Mbak Dina? Baik, secara umum untuk arah angin di wilayah Indonesia itu bergerak dari arah tenggara menuju ke barat laut. Sehingga apabila ada ataupun terpantau asap di wilayah, anggap kata misalkan di wilayah Pontianak, tentu jalur yang akan dilalui ataupun penyebaran dari asap itu sendiri tentunya ke arah barat laut dari Pontianak. Berarti ke Laut Cina Selatan ya? Betul, Arahnya ke sana. betul. Oke. Namun memang kondisi angin seperti arah angin tidak menjadi patokan poin utama ya Mas ya untuk penyebaran dari asap itu sendiri. Karena bisa jadi mungkin di wilayah, anggap kata wilayah tetangga sudah memang ada hotspot, berarti kan memang di situ juga bisa ada sebaran asap. Mbak Dina tadi menyebut operasi modifikasi cuaca itu sendiri belum bisa membuat hujan yang lebat gitu ya Mbak ya? Ada pengaruh El Nino kah atau apa? Betul sekali Pak, karena memang kondisi El Nino cukup mengurangi signifikansi dari pertumbuhan awan, bukan hanya di Kalimantan, namun secara umum di wilayah Indonesia. Dan OMC ini bukanlah suatu kegiatan yang mampu menciptakan awan, tetapi dia membantu potensi awan yang ada yang berpeluang terjadi hujan dan intensitasnya itu diharapkan akan melebihi dari
si prediksi awal yang Hmm. jika awan itu tumbuh sendiri gitu Bapak. Hmm. Ini akan sampai kapan nih Mbak? Posisi si El Nino ini sendiri diperkirakan sampai kapan? Iya, untuk potensi dari El Nino sendiri itu dari Kedeputian Klimatologi kami masih akan berlangsung hingga Oktober sampai November, Bapak. Lama. Oh, masih lama Masih ternyata lama ya, Mbak Mbak, Dina ya. Betul, betul, Bapak, betul. Jadi ini harus gimana nih Mbak? Di Kalimantan sendiri yang apalagi yang di kawasan lahan gambut itu memang benar-benar kering gitu atau gimana Mbak? Cuacanya juga panas kering gitu atau seperti apa? Iya, betul, betul. Bukan hanya di Kalimantan saja, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, memang di seluruh Indonesia saat ini kondisi cuacanya dalam kondisi suhu udara yang cukup tinggi, kemudian curah hujan yang cukup menurun, tentunya ini akan membuat semak-semak berlukar ataupun untuk tanaman serta material dan permukaan menjadi cukup kering sehingga mudah terbakar. Itu benar karena hanya karena gesekan ranting kering itu bisa sampai menimbulkan api ya Mbak? Sejujurnya kalau dari BMKG sendiri tidak dapat memastikan Mas ya penyebab awal munculnya api itu karena hal apa, karena itu masih memerlukan investigasi dari pihak terkait. Namun dari sisi meteorologi secara umum untuk kejadian ataupun suhu udara yang cukup tinggi, terus curah hujan yang rendah, serta saat ini hampir di sebagian besar wilayah di Indonesia memang sudah memasuki musim kemarau yang panjang, sehingga hal itu mengurangi kelembaban tanah, kemudian juga yang ada di tanaman juga, sehingga rumput ataupun semak, daun juga menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Hmm. Jadi kalau ada pemicu sedikit, ya bisa menimbulkan Dan daerah-daerah yang saat ini menjadi hotspot itu memang juga menjadi daerah ya wilayah yang rawan untuk penerbangan juga ya Mbak Dina ya. betul sekali, karena kan tentunya keberadaan asap akan mengurangi jarak pandang, Bapak. Oke. Nah, ada warning nggak Mbak dari BMKG untuk dunia penerbangan di kawasan Kalimantan gitu? Sebenarnya dari unit pelaksana kami yang ada di daerah sudah membuat perakiraan dan itu juga sudah diinformasikan update-nya selama 30 menit ke pihak bandara, Bapak. Jadi pihak bandara akan menginformasikan informasi tersebut mungkin ke maskapainya atau mungkin ke pilotnya langsung. Nah, ini tadi kan si El Nino ini tadi diperkirakan masih akan sampai Oktober ya Mbak ya. Apa saran dari BMKG kepada Muspida setempat Mbak? Himbauan dari BMKG tetap berkoordinasi, kemudian tetap mengupdate informasi BMKG, terutama yang berhubungan dengan titik panas, kemudian kemudahan kebakaran hutan dan lahannya, lalu perakiraan curah hujan, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan untuk mitigasi karhutla ini. Mbak Dina, kalau karhutla yang tahun ini apakah cukup kategori luar biasa atau biasa dibandingkan karhutla tahun-tahun sebelumnya, Mbak? Dan apakah bisa ditetapkan sebagai bencana nasional? Kalau lihat dari frekuensinya, memang kan di periode-periode musim kemarau ini kita sama-sama tahu ya Bapak bahwa memang untuk daerah-daerah rawan karhutla seringkali ditemui kejadian kebakaran ini. Namun jika dilihat dari trennya, untuk saat ini masih relatif sama seperti tahun-tahun sebelumnya, baik dari terutama dari jumlah hotspot yang terpantaunya, Bapak. Oke. Artinya kalau kita tadi bicara kan lebih banyak seringnya karhutla ini sering terjadi di wilayah Kalimantan, kemudian di Sumatera. Ada beberapa informasi terakhir yang sempat kami catat juga, ada terjadi juga di Nabire di Papua ya Mbak Dina ya. Betul, Bapak. Ada berapa titik yang perlu diwaspadai di sana dan seperti apa besarannya kalau dibandingkan dua pulau yang terbesar tadi Kalimantan dan Sumatera?
Baik, untuk update sore ini untuk wilayah Papua dan Maluku sendiri Bapak, jumlah yang terpantau hingga jam 3 sore ini itu sebanyak 158. Artinya untuk sampai hari ini sore ini jumlah titik panas di wilayah Papua dan Maluku cukup tinggi dibandingkan wilayah Kalimantan Barat. Namun seperti bagaimana luasannya, memang BMKG sendiri tidak mempunyai informasi tersebut, Bapak. Jadi kita tidak bisa mengcompare dengan wilayah Kalimantan. Oke, baik. Mbak, ada pertanyaan nih dari yang komentar nih di kita. Ini pagi-pagi di daerah Jabodetabek itu juga kayak ada asap gitu, Mbak. Itu apa ada kaitan dari kebakaran hutan di Kalimantan atau dari yang lainnya, Mbak ya? Oke. Untuk wilayah Jabodetabek sendiri, kalau pagi-pagi terlihat seperti ada pantauan ataupun jarak pandang yang agak kabur, sepertinya itu memang bukan dari akibat kebakaran hutan di Kalimantan, tetapi dari pantauan kami untuk wilayah Jawa Barat sendiri juga terdeteksi ada beberapa titik panas. Oh gitu. Namun namun karena kami pantauannya menggunakan satelit Bapak, jadi masih perlu dilakukan verifikasi di darat langsung. Apakah memang itu memang sama kejadiannya benar-benar kebakaran sama seperti di wilayah Kalimantan. Oke. Jadi semua musbida dengan kondisi kemarau dan kering dan El Nino masih sampai Oktober ini diharapkan waspada semua atas bencana karhutla lainnya ya, Mbak ya? Betul sekali. Oke. Baik. Oke, baik. Cukup. Terima kasih banyak Mbak Dina Ike sudah bergabung dengan The Comment Sindo News. Selamat beraktivitas kembali. Siap. Terima kasih. Makasih Mbak Dina. Oke, ternyata masih sampai